Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 9 April 2025. Bersama saya, Pendeta Ritul Saryanto, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema, yaitu berjalan dalam ketidakmengertian. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, untuk kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan ajar kami untuk senantiasa bertekun di dalam mewujudkan kehendak-Mu itu di tengah hidup kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena saat ini kami bersama bersiap untuk belajar dan mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan 34. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Hosiana. Amin. Ada sebuah penggalan lirik lagu dari Kidung Jemaat yang kurang lebih bunyinya begini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Sebuah penggalan yang kalau kita tahu pasti lirik fullnya menggambarkan tentang terkadang banyak hal di dunia ini yang tidak kita mengerti, tidak kita pahami. Banyak mungkin fenomena terjadi ketika kita mencoba untuk menggali, mencari tahu seperti apa, mencari tahu bagaimana, kenapa semua itu terjadi. Terkadang ada satu titik di mana kita seolah-olah mentok. Kita berada pada titik tumpul, kita tidak bisa menemukan jawaban akan itu. Ataupun juga ketika kita diperhadapkan pada sebuah ketidakmengertian tentang fenomena atau pengalaman yang kita alami dalam hidup. Kenapa ini terjadi pada saya? Apa tujuan Allah? Apa kemudian yang bisa saya ambil? Apa yang kemudian bisa saya pelajari? Atau apa yang kemudian bisa saya lakukan dalam situasi yang seperti ini? Mungkin kita mengalami banyak problem yang kalau mau dijelaskan, kita mau cari tahu, kita mungkin akan sama berakhir pada sebuah ketidakmengertian. Kita berakhir pada sebuah terus gimana? Atau apa maksudnya? Apa maksud Tuhan? Karena kalau kita bicara tentang maksud Tuhan, maka seringkali lagi-lagi kita akan berjumpa pada satu titik yang dimana itu seolah-olah tertutup. Di momen atau di titik itu, di waktu itu, seolah-olah kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa mengecek tentang pengalaman-pengalaman yang kita jumpai, ataupun bahkan kalau saat ini kita menemukan pengalaman itu, kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita tentang sebuah ketidakmengertian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca pada saat ini, yaitu di Lukas 18 ayat 31 sampai 34, ketidakmengertian itu pun juga dialami oleh para murid. Ketika Yesus mengatakan bahwa mereka akan masuk ke Yerusalem, kemudian Anak Manusia akan diolok-olok, dihina, bahkan juga dibunuh, dan pada hari ketiga akan bangkit. Perkataan Yesus itu atau kalimat yang diucapkan Yesus itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh para murid. Mereka mungkin bingung loh, kenapa ini begitu? Apa sih maksud Yesus ngomong begitu?
Kita sekarang bisa memahami apa perkataan Yesus karena kita hidup zaman sekarang. Kalau kita mungkin hidup di zamannya para murid yang mendengarkan langsung dari ucapan Yesus, kita pun mungkin juga akan hidup atau mungkin juga berada dalam kebingungan itu. Tentang apa maksudnya Yesus ngomong gini? Maksudnya apa sih? Artinya apa sih? Kenapa Yesus ngomong gini dan lain sebagainya? Apa artinya bangkit pada hari yang ketiga? Masa ada orang yang sudah mati terus bangkit lagi? Ketidakmengertian itu yang dialami oleh para murid. Tetapi yang menjadi menarik adalah, meskipun para murid tidak memahami, meskipun para murid tidak mengerti tentang apa yang mereka dengar dari Yesus, tetapi mereka tidak kemudian, alah ya sudahlah, gak usah. Allah ya sudahlah, gak usah dipikirkan. Atau Allah ya udahlah, itu gak penting. Atau kemudian malah, ini Yesus ini gak jelas nih, ya udahlah. Atau kemudian mereka menarik diri dari persekutuannya dengan Yesus, antara murid-murid ini dengan Yesus, karena Yesus ngomongnya ngawur, Yesus ngomongnya tidak bisa dipahami, mereka kemudian tidak menarik diri dari persekutuan itu. Tetapi mereka tetap berjalan bersama Yesus meskipun mereka nggak paham apa maksudnya Yesus. Mereka tetap mengiringi Yesus, tetap menemani Yesus meskipun pada waktu itu mereka berada pada situasi ketidakmengertian. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kendati pun kita sekarang memiliki banyak ketidakmengertian tentang maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui berbagai pengalaman, berbagai fenomena yang terjadi dan kita rasakan dalam hidup kita. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita kemudian menarik diri dari Yesus. Tetapi marilah kita kemudian malah justru melihat apa atau sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh para murid. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, tetapi mereka tetap berjalan bersama Yesus. Dan pada akhirnya nanti, ketika semua peristiwa itu sudah terjadi, mereka baru paham tentang apa maksud Yesus ngomong begitu. Demikian juga dengan kita. Kalaupun saat ini kita tidak mengerti tentang maksud Tuhan, kita tidak mengerti tentang fenomena yang kita alami, kita tidak mengerti tentang pengalaman yang kita alami, berjalanlah terus bersama Tuhan. Berjalanlah di dalam ketidakmengertian itu. Karena nanti dalam perjalanan itu, Tuhan yang akan berbicara sendiri, Tuhan yang akan menerangkan sendiri kepada kita tentang apa maksud Dia bagi kehidupan kita. Tentu kita pun juga mengalami begitu kan dalam kehidupan kita. Ketika dulu kita tidak mengerti, kenapa kok ya saya kemudian mengalami hal yang tidak menyenangkan ini. Tapi kemudian dalam perjalannya waktu, kita bisa menangkap, oh ternyata maksud Tuhan itu begini. Nah, ketika dalam menunggu Tuhan menyatakan maksudnya itu, maka tetaplah berjalan, teruslah berjalan bersama Yesus walaupun di dalam ketidakmengertian itu. Tuhan yang akan menyingkapkan sendiri apa maksudnya dan kita akan bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mengerti bukan berarti kita harus diam dan tidak bergerak. Tidak mengerti akan terus membawa kita pada sebuah pencarian. Oleh karena itu, tetaplah berjalan meskipun di dalam ketidakmengertian yang engkau alami saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami mengalami banyak peristiwa yang tidak bisa kami mengerti. Kami mengalami banyak pengalaman, banyak tantangan, dan banyak kejadian yang membuat kami bertanya-tanya, kenapa itu terjadi? Apa maksud Tuhan dalam hidup kami? Tetapi ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami tetap berjalan mengikut Engkau, meskipun di dalam ketidakmengertian kami. Karena satu yang kami yakini, ketika kami terus berjalan mengikut Engkau, di dalam ketidakmengertian kami, Engkau akan membukakan maksud-Mu bagi kami di dalam perjalanan kami. Engkau sendiri akan menyingkapkan kehendak-Mu itu, arti peristiwa itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk kami terus berjalan, meskipun di tengah-tengah banyak pertanyaan yang kami miliki, ataupun di tengah-tengah ketidakpahaman, ketidakmengertian kami akan maksud Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami.
Dan saat ini kami juga bersama hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan mereka, atau bergumul dengan kesehatan fisik mereka, ataupun juga karena sakit yang sedang mereka rasakan. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkum, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Kristian Dauriwu, Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amuresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sariman, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Anak Nasya Elna Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam perjuangan mereka, di dalam proses perawatan, proses pengobatan, proses kontrol, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga semua upaya itu mendatangkan kebaikan atas kehidupan mereka. Dan saat ini pun ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami miliki dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang sendiri menguatkan kami, memampukan kami, untuk kami bisa terus menghadapi pergumulan kami, oleh karena penyertaan dan kekuatan dari-Mu. Dan kami menyerahkan untuk kesiapan hati kami Bapa, di dalam kami juga semakin menyelami arti jalan kesengsaraan, jalan cinta yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam masa Prapaskah ini, di dalam kami menyambut masa-masa Paskah, di mana kami semakin menghayati tentang arti pengorbanan-Mu atas kami. Tolonglah kami supaya kami bisa betul-betul memaknai tentang arti cinta yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami mau serahkan ya Bapa, doa dan syukur kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.